Ada pertanyaan yang masuk nih ya, Mas, kenapa di video sebelumnya Mas katakan bahwa kita perlu menyelaraskan diri dengan value organisasi? Kenapa nggak kita jadi diri sendiri aja di organisasi? Nah, gini teman-teman, kita perlu pahami dulu kenapa organisasi pada akhirnya secara eksplisit menetapkan value. Value artinya apa yang dianggap bernilai atau apa yang dianggap penting ya. Nah, kita bayangkan organisasi yang isinya adalah 1.000 orang atau 2.000 orang yang seringkali para founder, para pimpinan organisasi atau para pendirinya sudah tidak mungkin lagi untuk memberikan teladan ke semua orang itu. Padahal kita butuh organisasi yang isinya 1.000-2.000 orang tadi itu bergerak dalam gerak yang selaras. Nah, tentu saja akhirnya harus ada panduan apa yang dianggap penting oleh organisasi, justru karena menyadari tiap orang punya keunikan masing-masing. Jadi sebenarnya penetapan standar value organisasi justru karena organisasi menyadari tiap orang itu unik, tiap orang itu datang dengan bakatnya masing-masing dan dipersilahkan. Karena itu tujuan organisasi merekrut banyak orang yang supaya bisa kontribusi masing-masing. Tapi kenyataannya manusia yang unik tentu saja akan muncul bentrokan. Akan mungkin saja dia semaunya sendiri, itu alamiahnya orang gitu ya. Maka dari itu oke lah, di antara banyak keragaman yang ada, yuk kita tetapkan sekian saja perilaku organisasi yang kira-kira bisa membuat kita kerja sama-sama. Contoh misalnya, ada organisasi yang menetapkan value kita lah pursuit of excellence. Kalau kerja, tolong yang excellence, yang unggul, yang sebaik-baiknya, yang tuntas. Nah, nanti ada key behavior-nya tuh. Nah, kalau kita kerja tuntas, otomatis kerjaan kita pas kita kasih ke next proses kita, kan enak. Dia bisa menggunakan hasil kerja kita untuk menuntaskan pekerjaan dia juga. Akhirnya output organisasi, KPI bisa tercapai. Bayangkan kalau nggak ada value itu, misalnya nggak ada value pursuit of excellence, maka orang bisa kerja semau-maunya, capek udah aja besok lagi padahal kita punya SLA, padahal kita punya KPI. Nah, maka value pursuit of excellence itu dibuat ya karena tiap orang punya kepentingan masing-masing, punya kebutuhan masing-masing, tapi at least kalau kerja yang tuntas dong. Nah, gitu misalnya ya. Organisasi punya value namanya love of learning, senang dengan pembelajaran. Kenapa? Nah, mungkin karena dia ada di industri yang memang menghendaki tiap orang untuk terus belajar. Nah, kalau orangnya nggak suka belajar, terus nanti ada yang namanya sharing session, ada improvement, innovation, nggak mau kerjain, akan repot. Padahal organisasi kita ingin menjadi organisasi seperti itu. Nah, maka dari itu konsekuensi nih, kalau kita cocok dengan organisasi ini, maka selaraskan diri dengan value organisasi. Sehingga kita akan bisa menjadi orang yang memang diandalkan di organisasi.